tuh kadang suka nggak mau baca gitu ya, males baca terhadap hal-hal yang kecil gitu. Seperti kalau misalnya tugas Vikles itu biasanya saya tulis submitnya dalam bentuk apa, PDF, apa Word. Kayak kemarin tuh saya udah bilang ya, data arsiteknya di split dulu, jangan di submit 300 halamannya berat gitu, di split dulu 23 halaman, 30 halaman aja, pakai pakai split PDF gitu. Coba nanti saya periksa tugasnya apakah sudah membaca dan mendengarkan dan melakukan gitu, kita lihat ya. Kadang-kadang sudah ditulis gitu ya requirement-nya seperti apa, tapi tetap aja kamu submitnya sesuka-sukanya gitu ya. Nah, mungkin kayak gini, submit tugas Vikles dengan nama file npm kelas gitu. Tapi dalam beberapa kasus nanti saya menemukan ada yang submit tugas nggak pakai nama gitu. Jadi kan udah dikasih tahu gitu, harus dinamain tugasnya, nama kalian npm kelas gitu ya. Kadang-kadang cuman LSP udah kayak gitu. Berarti itu maksudnya gimana sih? Anda tidak membaca atau bagaimana gitu ya? Oke. Jadi hal-hal seperti ini penting ya. Seperti kalian gini, kalian punya kelas Vikles 5 dosen ya. Setiap dosen itu, dosen A, anggap aja dosen A, B, C, D, E. Setiap dosen itu punya requirement sendiri-sendiri gitu. Misalnya dosen A maunya tugasnya dikumpulin hari ini paling lambat jam 12 malam, dibaca. Dosen B kayak saya mintanya file dalam bentuk PDF gitu. Kalau dosen lain mungkin terserah ya. Terus dosen C misalnya mintanya dikumpulinnya minggu depan aja paling akhir gitu ya. Terus dosen D mintanya filenya disatukan. Jadi kalau membaca requirement tuh dibaca ya. Kalau saya kemarin minta 2 file, berarti filenya itu harus dipisah. File data arsitek dan file KAK atau TOR. Tapi misalnya dosen E itu dia punya requirement beda, dia maunya semua tugas digabung, di merge PDF, karena biar nggak ribet ngekliknya gitu loh. Jadi kan kalau kita periksa tugas kita harus ngeklik tuh, kalau filenya dipisah kan harus ngeklik 2 kali ya, kalau jaringannya lemot tuh jadi lama. Nah, ada dosen yang ingin filenya digabung, jadi sekali dia ngeklik, mungkin semua tugasnya kebaca, kayak seperti itu gitu ya. Itu ada dosen A, B, C, D, E itu beda-beda gitu, kamu harus baca requirement-nya gitu, jadi jangan disamain. Ya, oh karena dosen yang A maunya begini, jadi semua dosen sama. Enggak, itu anggap aja klienmu ada 5 itu ya. Nanti kalau kamu kerja, itu kliennya A, B, C, D, E, beda-beda dong. Itu maunya apa gitu ya. Jadi hal seperti itu menunjukkan itu orangnya teliti atau ngegampangin gitu ya, kelihatan attitude-nya gitu. Kalau yang teliti ya dia baca, dia ikutin sesuai petunjuk dan prosedur. Itu kalau yang ngasal aja gitu. Nama filenya suka-suka dia gitu ya, submitnya suka-suka dia gitu. Ada requirement dosennya bilang hari ini paling lambat jam 12 malam, tetap aja submitnya hari Senin. Besokannya, itu maksudnya gimana? Kamu tidak bisa baca atau bagaimana gitu ya? Jadi kan kelihatan ya. Nah, ini yang dibilang kalau itu di dunia kampus ya. Itu satu hal di dunia kampus gitu. Padahal itu latihan untuk kalau kerja. Yang ini nih, menentukan tujuan itu mengidentifikasi masalah yang diinginkan klien dan mengapa. Gitu. Jadi klien ini kan representasinya dosenmu, dia
didorong oleh kebutuhannya apa, keinginannya apa, maunya apa. Itu kamu harus tahu gitu ya. Terus kadang didahului oleh studi kelayakan, teknis, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian merupakan perintah dari proyek pemberi tugas atau klien kepada arsitek. Ya, jadi kita harus mendengarkan mereka maunya apa, karena pada akhirnya mereka yang akan membayar kita kalau di dunia real gitu. Kalau kamu nggak sesuai spek dan keinginan, itu bisa jadi mereka akan tidak membayar, tidak mau membayar gitu. Jadi udah capek-capek kerja gitu ya, misalnya malah tidak dibayar. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, jadi ini yang poin ketiga yang didahului oleh studi kelayakan. Ya, jadi ada kalau di kerjaan tuh studi teknis, ekonomi, lingkungan. Inilah kenapa kita harus survei. Teknis itu maksudnya peraturan-peraturan di site tersebut. Jadi kalau di SPA tuh KDB-nya berapa, KLB, KDB, GSB gitu ya. Data teknisnya dan peraturan-peraturan di wilayah itu. Itu. Terus ada ekonomi dan lingkungan. Nah, ini kita fungsinya harus survei kalau lingkungan. Jadi kamu harus tahu lingkungannya masuk ke mana. Ada persyaratan tertentu apa nggak sih di situ gitu ya. Ini siapa baru masuk? Ya. Jadi kalau di perkuliahan, studi kelayakan teknis ini kayak studi banding proyek sejenis ya. Jadi ketika kamu ingin bikin rumah dengan profesi tertentu, kamu pasti disuruh survei untuk mencari studi banding. Gitu ya, kamu harus survei ke rumah yang benar-benar profesinya misalnya sebagai dokter atau sebagai seniman atau sebagai arsitek. Nah, itu harus dilakukan ya. Namanya studi banding proyek sejenis. Jadi yang proyeknya sama, yang sama-sama rumah tapi mempunyai fungsi profesi tertentu gitu. Nah, kalau namanya studi banding itu nanti ada dua, ada namanya studi banding proyeknya sejenis yang sama-sama rumah gitu ya, SPA-nya gitu. Nanti ada studi banding yang temanya sejenis. Jadi kamu mau tema minimalis, mau tema eklektik, mau tema dekonstruksi, mau tema apa lagi gotik gitu. Kamu cari yang temanya sama. Gitu. Jadi studi banding tuh nanti ada dua, sama mau di SPA mau di kerjaan juga seperti itu. Dan biasanya studi banding itu nggak boleh satu, ya studi banding itu minimal 3. Supaya apa sih 3? Ada yang tahu nggak? Supaya kalian mengetahui persamaan dan perbedaan. Jadi kalau misalnya di SPA tuh di tugas kamu tuh yang harus misalnya studi banding proyek sejenis tuh 3. Ya, kalau normalnya yang 1 kamu harus survei, harus datang. Yang 2 boleh by internet, gitu, by data by internet, gitu. Sama nanti kalau tugas akhir begitu. Studi banding proyek sejenis 3, studi banding tema sejenis itu 3, gitu ya. Dan harus disurvei semuanya kalau bisa, gitu ya. Kalau udah tugas akhir itu malah kalau bisa semuanya didatengin gitu surveinya. Karena untuk bisa ngomong untuk mengetahui dengan jelas gitu ruangnya, untuk bisa berbicara dengan PD, karena mengetahui pasti kita harus lihat gitu. Dan lihat itu harus survei berarti ya. Contoh gitu ya, mau bikin TK, ya kamu harus datanglah ke TK. Itu ya, misalnya kliennya ini ingin membuat sebuah taman kanak-kanak, ya kamu harus survei ke 3 TK minimal
supaya tahu ternyata kalau di sana bangkunya kecil-kecil sesuai ukuran anak balita loh. Jadi meja dan kursinya itu kecil-kecil sesuai ukuran badan balita. Terus nanti toilet dan wastafelnya tuh pendek-pendek sesuai ukuran anak balita gitu. Jadi kita memang harus datang supaya apa? Melihat gitu. Jadi kalau eh, melihat dan mengerti itu gambarnya gampang gitu. Terakhirnya kan arsitek merancang Dena Tampak Potongan kan ya gitu. Nah kalau udah ngerti itu gambarnya gampang, lancar pasti. Tapi kalau depannya nggak ngerti, nggak pernah lihat gitu, nggak tahu, pasti gambarnya susah. Ya gitu, itu kenapa arsitek tuh biasanya harusnya wajibnya jalan-jalan gitu. Jadi kalau dulu tuh kakak kelasnya ada tugas apa gitu ya, ada tugas bikin stadion, ya udah mesti sekelompokan jalan-jalan ke 3 stadion, 4 stadion gitu. Terus ada tugas bikin apa, misalnya bikin mall, ya udah jalan-jalan muterin mall gitu ya. Ada tugas bikin apa, lapangan tenis, gelanggang olahraga gitu, lapangan tenis dan kolam renang, ya udah harus jalan-jalan ke sana, ngelihat, mendata ukurannya, foto, sketsa gitu, kiri kanan depan belakangnya apa harus tahu gitu ya. Terus ruang-ruang yang sekelompok gitu ya, contohnya kalau kolam renang ya, mau bikin kolam renang itu kalau kamu nggak pernah survei, kita survei ke kolam renang misalnya yang dibuka untuk umum gitu ya, wisata lah kolam renang itu, kalau kamu nggak pernah survei kamu nggak akan tahu bahwa ketika membuat kolam renang itu ya, itu biasanya nanti sepaket. Jadi kita harus tahu paketan ruangnya gitu ibaratnya ya. Kalau kolam renang itu mesti paketannya adalah kamar mandi untuk bilas. Ya benar kan? Berarti kalau mau bikin kolam renang yang harus kita pikirkan adalah kamar mandi untuk bilas laki-laki dan perempuan. Biasanya dipisah, nggak ada yang gabung gitu ya. Terus ada satu ruang lagi untuk pengolahan air kolam renangnya. Itu harus kamu tahu. Itu jadi kalau bikin sesuatu tuh ada paketan ruang. Kalau saya bilangnya gitu ya. Bukan cuman makan aja yang ada bento gitu ya paketannya. Ya kalau Kentucky McD gitu ada paketan ayam nasi minum, kentang ayam minum gitu ya. Sama gitu ya. Kalau arsitek bikin ruang, mengapa disuruh survei, itu pun begitu permasalahannya ya. Ada paketan ruang yang harus kamu tahu. Contoh mau bikin kolam renang aja, itu paketan ruangnya kolam renang, ada ruang bilas, toilet, berarti harus ada toilet laki dan perempuan. Kemudian ada ruang pengolahan airnya namanya, itu untuk penyaring, klorin, dan lain-lain. Jadi itu kan airnya dibersihkan, diapain gitu ya. Kemudian kalau dia berupa tempat wisata kolam renang, mesti nanti di pinggir-pinggirnya ada tempat duduk-duduk atau food court, tempat makan gitu loh. Jadi itulah kenapa kita harus studi kelayakan ya. Ada paketan-paketan ruang tertentu gitu. Jadi kamu jangan terlalu kadang ruang-ruang itu di belakang yang tidak terlihat gitu ya, seperti mau bikin restoran gitu ya. Contoh aja restorannya apa, McD tuh yang sebelah kampus G gitu ya, atau Ricis coba. Kalau kita studi kelayakan mau bikin restoran, yang kelihatan dari depan apa? Coba saya bantuin dijawab, jangan saya ngomong terus. Kalau kamu lihat ke McD gitu ya, sebagai arsitek ada ruang-ruang apa aja dari depan? Ayo sok, yang bisa nyalain itunya suaranya, silahkan.
Halo? Halo, apa suara saya kedengeran? Kedengeran, Bu. Ya, oke. Adiansyah. Coba sebutin satu ruang dulu, ntar saya panggil nih satu-satu nih, kalau nggak ada yang mau jawab. Adiansyah, Iya, Bu. apa kalau ke McD dari depan kamu lihat apa? Ruang apa? Ruang pesanan, Bu. Oke, ruang buat ngantri itu ya, order. Oke, Hardita, apa lagi? Halo? Toilet, toilet. Oke, ada ruang pesanan yang buat ngantri, kata Hardita, ruang toilet. Rizky, Cleaning service mungkin, Bu. oke, Bimo bilang apa? Ruang buat cleaning service, ada? Oke, yang lain apa? Tempat parkir, Bu. Tempat parkir. Yang lain apa lagi? Lobby, Bu, lobby. Makan ada lobby, ada ruang makannya, apalagi Playground, Bu. apa? Sorry, Playground. playground. Ya, kadang ada ya di KFC atau di beberapa McD ada yang playgroundnya. Terus apa lagi? Udah? Oke, kita mulai dari depan ya. Kalau kita studi banding itu tadi temannya bilang ada parkir. Siapa tadi yang jawab parkir ya? Kalau kita masuk ke sebuah restoran yang individu gitu, seperti Ricis atau apa McD yang sebelah kampus itu pertama kita ketemu parkir. Parkir pun dibagi dua. Apa itu coba? Ada yang bisa sebutin nggak? Dibagi tiga parkirnya itu. Ayo. Dila, coba Dila, Nurfadila sebutin. Parkir kata saya dibagi tiga. Apaan aja sih kalau menurut kamu? Coba. Dila? Iya, Bu. Ya, parkir McD itu ada tiga kalau kata saya. Kira-kira menurut kamu apa? Ada untuk yang buat kerja di situ, Oke. terus mobil sama motor. Ya, jadi menurut Dila bener ada parkir mobil, parkir motor, ya biasanya sih untuk karyawan ya mungkin ada parkir karyawan dan satu lagi itu apa ya? Yang layanan apa tuh namanya? Drive thru ya. Ya, jadi untuk sirkulasi parkir aja di sebuah restoran mandiri begitu itu ada 4, sorry ya bukan 3. Jadi benar tuh kata temennya, ada parkir motor, parkir mobil tentu saja, dan ada biasanya parkir karyawan gitu, ditulis ini untuk karyawan, dan satu lagi adalah drive thru. Itu ya, drive thru sih bukan parkir, tapi kan itu dia disediakan jalan khusus. Itu dari luar. Kita ngomongin luar, terus masuk ke dalam, tadi temennya dia bilang pasti ada kayak lobbynya ya, pintu masuk ya. Kemudian habis lobby tadi temennya udah bilang ada ruang makannya, bener? Oke, nah ruang makannya itu menurut saya dibagi dua. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Farsha, Anandita, coba. Kalau saya bilang ruang makan McD dibagi dua tuh kira-kira apa? Bisa jawab nggak, Farsha? Coba di-unmute. Ya, ini Bu, kalau menurut saya Hmm? tempat makan yang mejanya untuk 2 orang atau yang buat keluarga. Oke, ya benar juga. Ada yang buat tempat duduknya dua-dua, ada yang banyak. Apalagi dari Farsha, dari lokasinya ada yang di luar, ada yang di dalam. Ya, benar nggak? Benar kan? Kalau McD itu benar ya? Iya, jadi ada restoran yang kita bilangnya kalau di arsitek tuh indoor dan outdoor. Benar kan nih ya? Kalau di McDonald tuh ada yang indoor, ruang makannya di dalam, dan ada yang di outdoor juga sih. Gitu, ada beberapa restoran yang punya dua fungsi gitu. Kemudian
ada ruang ordernya tuh. Tadi apa meja pesanannya itu kan ya, tadi temennya udah bilang tuh untuk order. Nah, coba tadi siapa yang bilang ruang order? Adi ya? Nah, di balik ruang order, Adiansyah, coba itu ada ruang Iya, apa? Bu. Ada ruang apa? Kayak bisa di dapur, Bu. Nah, ya, oke. Belakangnya. Nah, itu yang kamu lihat adalah dapur, ya kan? Nah, di balik dapur itu ternyata masih ada ruang-ruangan yang nggak kamu tahu loh. Ayo. Nih ya, tar dulu. Tadi kita lihat ada ruang order, meja kasir, dan dapur yang terlihat. Ya, kenapa saya bilang yang terlihat? Karena di belakangnya itu masih ada beberapa ruang yang tidak terlihat. Oke, kita pindah dulu. Tadi kata temennya ada toilet, Bu, ada apa playground ya. Ada beberapa restoran yang ada playgroundnya, terus ada toilet laki-laki perempuan, ada wastafel untuk cuci tangan. Bener? Tadi belum ada yang nyebutin tuh wastafel cuci tangan, ya kan? Padahal kalau di restoran fast food tuh pasti selalu ada wastafel cuci tangan karena makannya pakai tangan. Bener? Terus tadi kata temennya di deket wastafel dan toilet itu ada namanya ruang untuk janitor. Ya, janitor itu untuk peralatan OB-nya membersihkan gitu. Di arsitek itu kita bilangnya ruang janitor. Ya. Nah, kemudian kira-kira di balik dapur yang tidak terlihat itu ada ruang apa aja sih? Coba, saya pengen tanya siapa ya? Arif mana? Arif Purwanto. Sama Query Adika. Coba di-unmute. Kira-kira di balik ruang dapur yang tidak terlihat ada ruang apa saja? Ayo, unmute. Ada ruang penyimpanannya, Bu. Penyimpanan. Kulkas besarnya, Bu. Oke, Arif. Halo? Iya, Bu. Ada apa lagi di balik dapur yang nggak kelihatan? Tadi kata Query ada kulkas besarnya. Kalau kata kamu apa? Yang nggak kelihatan. Iya, tempat penyimpanan makanannya, Bu. Terus apa lagi? Udah itu doang. Mungkin staff, Bu, ruang staff gitu. Nah, iya benar ya. Oke. Jadi kata Arif dan Query, jadi yang tidak terlihat itu masih banyak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang Query bilang bahwa di balik dapur yang tidak terlihat itu ada tentu saja tempat penyimpanan makanan. Dan itu ada dua, ya, makanan kering dan makanan yang di kulkas. Bener? Jadi gudang makanannya tuh biasanya ada dua, ya enggak? Kalau tepung dan lain-lain itu kan nggak ditaruh kulkas, berarti dia ada ruang penyimpanan kering, ada ruang penyimpanan yang kulkas, yang untuk daging, ayam gitu ya. Nah itu kulkas besarnya. Nah kata Arif juga, nah di belakang yang kamu tidak tahu, kalau kamu nggak kerja di McD dan itu adalah ruang staff, ruang karyawannya. Jadi di belakang itu masih banyak ruang. Jadi ruang karyawannya itu dia punya ruang ganti baju. Jadi dia punya toilet tersendiri dengan ruang ganti baju. Kan biasanya mereka pakai seragam, bener nggak? Iya nggak? Iya benar. Gitu. Jadi ruang ganti baju dan toilet karyawan sendiri gitu. Mereka punya di belakangnya itu. Dan satu lagi mungkin ruang staffnya, manajernya. Kamu suka lihat nggak kalau di dekat kasirnya itu ada satu orang yang berdiri, kepalanya yang mengawasi, itu namanya manajer outlet ya. Dia pasti punya kantor tersendiri gitu. Apabila nanti ada komplain, ada barang datang yang harus dia tanda tangani dan ada permasalahan apa gitu dalam suatu ruangan itu gitu. Jadi ya fungsinya survei di sini adalah kenapa sih harus survei? Ya karena di balik fungsi tertentu itu masih banyak ruang-ruang yang kamu nggak tahu kalau tidak kamu datangi. Sama kayak kasusnya Indomaret, Alfamart gitu ya. Kan pasti kamu tuh sering banget ya ke Indomaret, Alfamart. Nah, sekarang kita Indomaret, Alfamart, coba ya saya panggil.
Febrina, Randiva, Nadira. Coba sebutin kalau ke Indomaret dan Alfamart yang kamu lihat ada ruang apa aja? Parkir, Bu. Parkir lagi. Bu. Terus apa? Kasir. Kasir, apalagi? Ruang penyimpanan makanan. Oke, itu benar. Itu adalah 3 hal yang kamu lihat ya. Pasti parkir, ya kadang dipisahin juga tuh motor sama mobil, bener ya. Terus ada kasir, ada ruang displaynya. Itu kita bilang ruang display kalau di Indomaret, Alfamart ya. Jadi memang ada kata-kata tertentu dalam arsitektur gitu loh. Itu ruang display. Nah sekarang siapa lagi saya tanya? Nah tentu saja itu yang kamu lihat. Lah di balik itu ada apa? Kan ada lagi, ada karyawannya. Ayo. Jadi coba ruang-ruang di balik Indomaret dan Alfamart yang kira-kira menurutmu ada di balik itu. Coba saya panggil siapa ya? Triana sama Marlif, coba unmute. Triana sama Marlif, kira-kira ada ruang apa di balik Indomaret dan Alfamart yang nggak kelihatan? Ayo. Kamar mandi. Kenapa? Toilet. Ya, toilet apa? Toilet karyawan. Iya, benar. Bukan toilet umum ya, karena kamu pernah. Jadi di baliknya itu mesti ada ruang toilet karyawan. Marlif, ada apa lagi? Biasanya saya lihatnya mes karyawan sih, Bu. Mes itu apa maksudnya, Marlif? Mungkin tempat shiftnya karyawan Oh atau iya. naruh barangnya karyawan. Ya benar ya. Jadi benar ruang staf karyawan tuh ruang ganti baju lah ya bilangnya kita. Ada ruang ganti baju dan ada toilet. Ada lagi Marlev sama Triana yang paling penting. Kamu gak bisa lihat selain toilet dan itu naruh-naruh barangnya. Ruang penyimpanan. Loading docknya, Bu. Iya, bukan loading dock. Kalau loading dock tuh di depan ya. Oh iya. Kalau di belakang itu adalah gudang. Ya kan? Bener nggak? Gitu. Jadi yang kita tidak lihat tuh kalau ada pintu belakangnya Indomaret Alfamidi itu ya gudang, kan nggak semua barang ditaruh di display. Kadang gudangnya itu juga besar loh di belakang itu. Jadi kalau ada barang datang ditaruh di gudang dulu, terus dikeluarin di tempat display itu, nanti kalau habis dia ngambil lagi dari gudang gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kamu pelajari, yang nggak semudah oh ternyata ruangnya cuma yang terlihat, nggak gitu juga gitu ya. Ada ruang-ruang pendukung di belakang yang harus kamu cari gitu, kayak terutama sih kan kalau ada karyawan ya pasti harusnya disediakan toilet karyawan, ruang ganti karyawan, dan ruang makan atau ruang duduknya dia gitu. Kalau katanya temennya tuh kalau dia ganti shift pasti kan dia duduk dulu makan gitu ya. Jadi di dalam itu ada banyak ruang, ada gudang itu bisa basah, gudang kering, dan lain sebagainya yang tidak kamu tahu itu ya. Itu adalah hal yang penting juga ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu kenapa harus survei gitu yang mau di SPA atau di proyek kerjaan. Ya harus wajib, B-nya 3 kalau kata saya. Ya, karena kamu nggak tahu kan dalamnya apa gitu loh kalau nggak datang. Oke, nah ini yang kedua adalah persiapan mengumpulkan fakta. Jadi langkah keduanya adalah mengumpulkan data secara sistematis dan analisis untuk menggambarkan kondisi tapak yang ada, terutama fisik, legal, climate, dan estetik. Nah ini persiapan mengumpulkan fakta atau data ya. Jadi ini biasanya berhubungan dengan site atau tapak gitu. Jadi kalau di SPA itu coba saya tanya, SPA 1 tapaknya dikasih kan ya?
Apa kamu cari sendiri? Dikasih ya biasanya kalau SPS 1 ya? Cari sendiri, Bu. Oh, cari sendiri. Yang di mana? Di Karawaci, 1TB05 cari sendiri. Halo? Iya, Bu, cari sendiri. Oke, ya jadi it- itu adalah ya mungkin kalau tugas-tugas kampus disuruh cari sendiri dengan requirements atau misalnya ada ketentuan tertentunya, misalnya cari site di mana aja boleh, tapi tata guna lahannya itu harus untuk perumahan dan luasnya misalnya minimal 200 meter persegi dan lain-lain gitu. Kalau di kerjaan, ya kalau di kerja gitu ya di konsultan kontraktor, kalau namanya untuk tapak, ya ini persiapan mengumpulkan faktanya adalah pertama by internet memang ya. Ini kalau di kerjaan ya, bukan di SPA. Jadi kalau di kerjaan, soalnya site-nya itu bisa jadi jauh. Ngerti nggak kamu? Misalnya ya, kamu konsultan atau kontraktornya di Depok atau di Jakarta. Ternyata site-nya itu di Cianjur atau di Bandung, kan jauh ya. Terus kalau kita dapat tugas untuk persiapan mengumpulkan fakta, pertama yang harus dilakukan adalah memang mencari lewat internet. Ya, kita harus nyari by internet itu ininya apa data-datanya gitu ya, petanya di mana, lokasinya bagaimana untuk nyampe ke situ. Misalnya kamu disuruh survei nih sama kantor yang ke tempat yang kamu belum pernah gitu loh. Ya harus by internet dulu, kita ngintip dari Google Maps gitu ya, ini lokasinya di mana. Untuk sampai ke situ itu pakai apa gitu ya, itu di tengah hutan, belantara, apa di sawah, apa di mana gitu, kita pasti ngintip by Google Internet. Terus kita mendata gitu, kita harus tahu tata guna lahannya itu apa. Bisa nggak di situ dibangun hotel? Jadi tata guna lahan itu kita lihat di RT RW. Jadi setiap kota itu punya rencana tata ruang wilayah. Daerah mana yang boleh untuk perumahan, ada warnanya gitu. Misalnya untuk komersil, mall dan lain-lain warnanya merah. Kalau untuk perumahan warnanya kuning gitu ya. Nah itu harus kita lihat, jadi RT RW-nya benar nggak di situ bisa dibangun mall, misalnya gitu ya. Terus kita harus lihat peraturan-peraturannya, KDB, KLB, GSB, dan lain-lain sebagainya. Terus yang bedanya SPA itu dengan kenyataan adalah ketika kamu disuruh survei ke lapangan ya, kalau di SPA kan kamu hanya mendata site-nya aja biasanya ya, tapaknya kiri kanan depan belakangnya apa, terus dia ada utilitas apa gitu ya, saluran airnya, listriknya gitu ya, itu harus kamu tahu. Tapi kalau kenyataan di kerjaan itu bahkan lebih ribet, lebih dalam gitu ya. Biasanya kamu harus nyari tuh RT RW, kelurahan kecamatannya masuk mana gitu. Untuk apa? Kalau untuk kerjaan itu supaya kita tahu itu tanahnya sengketa atau tidak gitu. Jadi kita harus menyelidiki sampai ke situ gitu. Kita harus kalau bisa ketemu RT RW-nya gitu untuk melakukan pendahuluan bahwa misalnya Pak ini nanti lahan ini itu punyanya PT ini mau dibangun sekitar bulan ini ya Pak gitu. Jadi itu adalah yang belum kamu ketahui ketika mengerjakan SPA di kampus kan ya. Kalau di lapangan tuh bahkan sampai seperti itu gitu. Jadi nggak cuman intip Google, lihat kiri kanan depan belakang peraturannya KDB KLB gitu-gitu gitu ya. Fotonya. Kalau di lapangan bahkan harus ketemu RT RW gitu ya untuk memberitahu bahwa misalnya ini akan dibangun, harus ke kelurahan, kecamatan, ke dinas pertanahan untuk memastikan tanah ini bukan sengketa dan lain sebagainya. Itu namanya proses persiapan mengumpulkan fakta. Jadi sebelum berangkat harusnya kamu udah tahu tuh nomor telepon kelurahan, kecamatan gitu, RT RW-nya kamu telepon dulu dari Jakarta, dari kantor. Pak bisa ketemu nggak hari ini gitu ya, karena yang namanya survei kan nggak lama-lama ya,
Kalau kamu gitu di surveinya jauh, misalnya di Surabaya gitu ya, paling kamu dikasih waktu 1-2 hari. Ya kalau kamu tidak telepon dari Jakarta gitu ya, takutnya ketika kamu sampai Surabaya, Pak RT-nya nggak ada, Pak RW-nya nggak ada gitu, Pak Camatnya nggak ada gitu, kelurahannya nggak ada gitu. Kan repot ya, ribet. Emangnya kantornya mau nungguin kamu survei lama di sana? Kan enggak. Kalau tugas kantor kan ada deadline-nya. 2 hari harus dapat data ini. Gitu loh. Harus balik. Gitu. Jakarta, Surabaya, besok balik lagi. Surabaya, Jakarta. Gitu. Kadang seperti itu ya. Itu jadi hal-hal yang ternyata di dunia kerja itu lebih ribet gitu. Jadi kamu harus punya planning. Inilah yang disebut persiapan atau mengumpulkan fakta. Kalau kamu di kampus, di sekolahan tuh persiapannya cuma internet, mungkin ya, googling, data-data gitu. Tapi kalau di dunia nyata tuh lebih ribet gitu. Sebelum berangkat, kamu harus nyari data dulu, nyari nomor telepon dulu, nyari peraturan. Jadi ketika sampai sana, itu udah tahu mau ngapain gitu ya. Nah ini kemudian yang ketiga ada pengajuan usul atau eksplorasi konsep ya, kemudian evaluasi memastikan kebutuhan dan kriteria-kriteria. Nah ini yang 4 itu kadang setiap kota ada kriteria-kriteria tertentu gitu. Kalau kamu kerja di konsultan atau kontraktor, kayak kalau di Bali gitu ya, kalau kamu setelah ke kelurahan atau ke kecamatannya nanti mungkin akan tahu bahwa di sana bangun hotel, bangunan tinggi itu tidak boleh melebihi tingginya pohon kelapa gitu. Jadi alias cuma misalnya berapa 4-6 lantai. Itu ada wilayah-wilayah tertentu yang peraturannya seperti itu. Gitu. Jadi kenapa harus survei ke site-nya gitu, karena ternyata ada loh daerah-daerah tertentu mungkin yang dianggap daerahnya suci gitu, nggak boleh bangunan itu melebihi tinggi pohon kelapa. Itu kalau di Bali. Terus misalnya kalau di kota lain, misalnya di wilayah yang berawa-rawa atau berair-air gitu, nanti dikasih tahu, oh Mbak kalau di sini tuh di pinggir pantai tanahnya rawa. Jadi bangunannya nggak bisa tinggi-tinggi karena nanti dia bisa melesok ke bawah. Oleh karena itu biasanya pondasinya harus pondasi rawa. Kayak seperti itu. Ya hal-hal yang nggak akan kamu temukan di internet gitu. Jadi nggak semua di internet itu ada gitu ya. Yang harus kamu tahu di internet itu adalah general atau umum. Tapi tiap site itu, tiap lokasi itu beda-beda keadaannya gitu ya. Kalau di peta kan misalnya sama nih, semua sama gitu ya. Kalau kamu googling gitu ya. Tapi ternyata setelah didatengin yang satu tanahnya rawa gitu ya. Yang satu misalnya ternyata ada tebing-tebing dan jurangnya, itu konturnya sangat berbeda. Itu ya, kenapa makanya perlu survei. Oke, kemudian data disusun oleh klien dengan bantuan konsultan, berisi apa yang harus dibangun, berapa banyak, berapa besar, persyaratan gitu ya, kedekatan ruang, kualitas, harga, kebutuhan ruang, kualitas konstruksi, dan lain-lain. Oke, sebelum kita sampai ke tindakan, ini saya mau ngeliat dong tugas SPA-mu. Coba pertama tentang cara kalian mencari data gitu ya. Coba dong tolong dibuka tugas SPA kalian yang kemarin. Coba dinyalain kameranya, terus saya kasih waktu 5 menit, tolong dibuka tugas SPA yang kemarin. Karena misalnya akan saya suruh 2-3 orang untuk memperlihatkan gitu data-data awal atau proses pencarian data Anda untuk SPA itu apa saja. Ya. Dan bedanya mencari
proses pencarian data awal untuk tugas kampus dengan di lapangan tuh apa? Tadi saya udah ceritain gitu. Jadi kalau di lapangan tuh nggak sesimpel kamu bikin SPA gitu, data internet templokin di baca terus crop taruh di itunya gitu, di PPT nggak sesimpel itu ya gitu. Kalau di lapangan harus banyak koordinasi yang dilakukan, harus ketemu banyak orang gitu ya. Jadi kalian harus berani gitu ya terhadap orang, karena kalau di kerjaan, ayo sambil dicari SPA-nya, dibuka di laptopnya. Nanti ketika saya suruh sebut namanya, coba lihat gitu ya, saya pengen lihat. Jadi sambil kalian buka, saya cerita ya. Jadi kalau di kerjaan itu kita harus bertemu banyak orang, mencari informasi, nggak hanya dari internet. Yang saya bilang, internet itu general, sedangkan setiap kota, setiap site itu khusus, gitu ya. Terus nanti yang paling susah itu proses mencari data, ya, karena nggak semua orang mau ngasih, gitu ya. Nanti kalian akan temukan susahnya mencari data gitu, karena kalau di internet ya biasanya misalnya itu adalah data-data yang tahun belakangan, ngerti nggak? Gitu, bukan data update terakhir. Data update terakhir itu biasanya di keep sama itunya masing-masing gitu. Data terakhir itu data terupdate gitu ya, data terbaru biasanya di keep. Dan kalian harus datang langsung untuk memintanya. Nah, itu ada tata caranya, itu pasti susah gitu. Kadang ada yang pelit, ada yang tidak dikasih, dan kita harus belajar bernegosiasi. Itulah kenapa mungkin pertama kita harus berani gitu ya. Nanti kalau di lingkungan kerja itu kalau kamu baru lulus, semua orang lebih tua dari kamu, bener? Kalau kamu baru lulus, itu semua orang itu di kantor bisa-bisa lebih tua dari kalian. Kita jadi nggak di kampus lagi nih, ketemunya yang seumuran. Kalau udah kerja, tentu saja umurnya di atasmu semua. Bahkan OB-nya, bahkan supirnya gitu ya. Umurnya pasti di atas kalian. Yang satu harus sopan, bener? Kan diajarin dong di rumah sama bapak ibunya ya, kalau sama yang lebih tua harus sopan. Pertama ya kalau manggil jangan langsung manggil nama, ya enggak. Coba kamu manggil saya langsung Lia gitu. Apa enggak saya marah plototin gitu ya. Nggak bisa begitu. Kalau di kantor biarpun OB-nya, biarpun supirnya, kita harus menggunakan kata sapaan terhadap yang lebih tua. Mbak, Mas, Bapak, Ibu, gitu. Pertama tuh kayak gitu. Ya, karena mesti kalau udah kerja itu orangnya lebih tua semua, gitu. Jadi, terus kalaupun tidak sepaham gitu ya, ketika nanti kamu kerja, itu rekan kerjamu usianya di atas semua, kadang kita tidak sepaham atau, Bapak ini dikasih tahu orang yang terbaru ini juga nggak percaya gitu ya, misalnya menurut kalian enggak, ini yang terbaru tuh AutoCAD 2022, yang terbaru tuh SketchUp segini, tapi dia dikasih tahu ngeyel gitu lah, kan ada ya kayak gitu ya. Itu adalah cara kita berbicara. Makanya arsitek itu harus berani aja dulu, omongin aja dulu yang menurut kamu, enggak Pak, menurut saya yang terbaru tuh ini begini gitu. Terserah dia mau nerima apa enggak gitu kalau saya, tapi kita harus mengungkapinnya dengan bahasa yang sopan. Enggak, menurut saya ini yang terbaru begini Pak, karena yang saya dapat tuh terakhir begini. Ya terserah dia mau nerima atau enggak gitu ya. Tapi pertama itu belajar mengungkapkan kenyataan walau pahit gitu ya. Jadi kalau di kampus ini enak gitu, masih yang ideal-ideal ngomongnya, masih yang bagus-bagus. Kalau di lapangan tuh buyar semuanya, ngerti nggak? Kalau di lapangan tuh tidak seindah teori ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Di lapangan itu kalian tuh kayak benar-benar dilepas gitu ya, keluar sana yang banyak sekali hambatannya.
gitu ya. Mau nyari data susah, di pingpong, suruh bolak-balik bisa sampai 7 kali, bayangin. Ya kalau nggak sabar-sabar gitu ya, kalian tuh harus punya stok sabar banyak gitu, karena dunia kerja di luar sana tuh nggak semudah yang kamu bayangin gitu ya. Nyari data aja bisa pingpong sana sini, harus konfirmasi pakai telepon, harus ngasih surat bolak-balik berapa kali. Itu adalah hal yang harus kamu ready gitu. Tapi kalau namanya kerja ya harus dikerjain, maksudnya dilakukan dengan senang hati aja. Hari ini udah nungguin sampai 4 jam, bapaknya nggak ada gitu loh. Yang kita minta cari data, ya saya pernah kayak gitu ya. Kerja nih di konsultan sama Bu Dewi Astuti gitu kan. Suruh nyari data ke kelurahan apa ke kecamatan gitu ya. Udah nelpon, udah janjian jam sekian, terus dianterin sama supir konsultannya ke sana. Sampai sana bapaknya tiba-tiba ada rapat dan kita harus nunggu dong 4 jam, bayangin ya. 4 jam itu sampai pegel gitu, duduk diri. Nah, setelah 4 jam ternyata di cancel ya, besok aja ya Mbak, bapaknya lagi sibuk. Oke, gitu ya. Itu adalah hal biasa gitu. Jadi kalau di Lamongan tuh seperti itu, nggak kayak kamu di kampus tuh searching data ini ke AK, searching data ini internet, ya cari cuma 10 detik, 30 detik dapet. Kalau di lapangan nggak semudah itu, sayang gitu ya. Nyari datanya itu penuh perjuangan, nggak akan segampang gitu ya. Oke, kita mau ngelihat SPA 1 dong. Siapa yang tadi ya belum saya panggil ya? Aulia deh. Aulia, coba saya mau melihat SPA 1. Mau coba di-share yang data awal-awal kayak definisi rumah itu apa, terus KAK atau TOR dari dosennya bagaimana, KDB peraturan-peraturannya. Coba Aulia Syafa. Silahkan. Ya, sebentar Bu, saya share ya Bu. Iya, sambil melihat teman-temannya ya. Ini namanya persiapan data ya, coba kita lihat. Ini awalnya Bu, kayak bangunan itu apa, terus jenis-jenis bangunannya, apa itu rumah tinggal, terus fungsi rumah tinggal menurut Turner itu apa, terus tipologinya berdasarkan karakteristik dari rumah tinggal. Stop, apa itu, bacain tipologinya. Ada detached house tuh kayak rumah yang berdiri sendiri di suatu tempat dan lokasinya jauh dengan rumah-rumah sekitarnya, kayak rumah yang di dalam hutan atau di yang pedesaan gitu Bu. Ada townhouse yang rumahnya masing-masing unit bangunannya saling menempel satu sama lain, itu kayak di perumahan. Oke, terus rumah patio house tuh rumah yang pekarangannya ada di dalam, jadi kayak bentuk L gitu. Di dalamnya ada pekarangannya atau gitu Bu. Terus semi detached yang sekat kanan kirinya dengan ukuran sama besar, nggak menempel tapi punya sekat-sekat gitu antar rumahnya. Flat house, rumah yang fleksibel konstruksinya disesuaikan kebutuhannya. Terus ini maisonette yang daya tampungnya lebih banyak tapi ketinggian bangunannya cukup rendah, jadi lebih luas gitu. Oke, jadi tipe-tipe rumah lah ya, macam-macam Ya, Bu. Oke, ke bawah apa lagi? Ini udah masuk ke pengelompokan jenis ruang Bu. Ruang publik apa, ruang private apa, servis apa, sirkulasi apa. Oke, terus Ini data penghuni rumahnya yang berprofesi sebagai instruktur tari tradisional. oke. Nah, dimana kalau misalkan rumah yang dengan profesi sebagai instruktur tari tradisional, di rumahnya membutuhkan studio tari untuk latihan menari dan untuk tempat penyewaan kostum tarinya. Oh gitu, oke, terus Ini ada aktivitas rumahnya Bu, aktivitas pemilik dan keluarganya, penghuni rumahnya. ada ayah, ibu, dan anaknya 3 ya? Ya,
Oke, terus. Terus ini kebutuhan ruangnya yang dari kliennya itu. Oke, terus. Sini ketentuan dari dosennya dengan luas set 500 meter persegi, KDB-nya 60%, KLB-nya 1,5, GSB-nya 4 meter, dan ketinggian bangunan 2 lantai. Oke, terus apa lagi? Sini studi bandingnya Bu. Mm-mm. Ini dari Paris Sauli Arsitek Studio. Oke, Ini ada denahnya, dan ini ada potongannya. oke. Di sini saya ngejelasin lantai satunya bagaimana, lantai 2-nya bagaimana, sirkulasinya, sama di lantai 3. Terus kesimpulan dari dari studi banding yang satunya ini. Terus selanjutnya ada dari J Architect and Interior. Ini rumahnya. Oke, terus. Terus ada kesimpulannya. Terus selanjutnya ada dari Ufais Subu Tropical Structure Bureau. Nah, selanjutnya ini kayak udah. Ini nanti dulu temanya udah nanti. Oke, sama ya. Berarti Aulia dapat 3 studi banding rumah sejenis. Itu tapi rumahnya rumah penari apa bukan, Aulia? kalau yang studi banding yang tadi saya keluarin bukan Bu, tapi saya ada kayak data lagi Bu yang untuk rumah penari gitu. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Namanya juga baru latihan kan. Oke, terima kasih ya Aulia. Jadi harusnya mencari studi banding itu yang paling mirip. Jadi kalau mencari studi banding, mungkin Aulia itu tadi studi bandingnya karena temanya gitu kan ya, mungkin ya. Tapi kita tadi saya bilang, jadi studi banding itu ada 2 ya. Studi banding yang Aulia pertama harus cari adalah yang benar-benar rumahnya penari itu yang Aulia survei ya. Gitu kan. Nah, satu lagi baru studi banding yang tema sejenis gitu ya. Kita belum ngomongin tema. Coba sekarang siapa ya? Ivan Alfi. Coba bisa nggak lihat tugas SPA-nya? Baik Bu, sebentar Bu. Ya, kita lihat. Jadi kita belum sampai tema nih, baru data-data ya. Peraturan, terus apa itu rumah, macamnya dan jenisnya gitu ya. Ya tadi itu Aulia udah dapet ya rumah tuh jenisnya ini gitu. Mungkin kalau itu jadi sebelum membuat sesuatu kita memang harus mencari data dulu yang banyak gitu ya. Oke, ayo. Siapa? Ivan. Izin share screen ya Bu. Iya. Kita lihat ya tugas SPA-nya seperti apa. Udah terlihat ya Bu ya? Baik. Belum. Itu yang terlihat namanya apa jenisnya? Nah, udah maksudnya udah kelihatan. Di slideshow biar gede, Ivan. Sebentar. Yang di bawah itu Ivan. Buat tugas SPA saya namanya Rumah Industrial Modern. Jadi untuk isinya sendiri, ini pertama ada definisi rumah itu sendiri, ada ngambil dari ada KBBI, Wikipedia, sama satu lagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya untuk fungsi rumah tinggal itu sendiri, lanjut ada tujuan rumah tinggal itu ada kenapa gitu. Selanjutnya lagi ada studi pembanding rumah tinggal dengan ketentuannya itu dengan ukuran yang sejenis. Jadi ini ukurannya sekitar 300 sampai 500 meter persegi untuk ukuran luas tanahnya. Ini ada Edverpong, di sini ada sirkulasinya atau program ruangnya. Ini lantai 2-nya dan ini lantai 3-nya. Lanjut ini sama sebenarnya buat sampai akhir buat studi bandingnya. Lanjutnya buat tipologinya dari yang studi banding tersebut saya kelompokkan lagi tipologinya berdasarkan ada beberapa aspek-aspeknya.
Lanjut ke deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek ini sebenarnya KAK dari dosennya sendiri, yaitu ada rumah tinggal profesi 2 lantai dengan luas site 500 meter persegi, terus mempunyai KDB itu sekitar 60%, yaitu 300 meter persegi. Terus GSB-nya 4 meter dan KLB-nya itu 1,5 atau 750 meter persegi, atau bisa jadi 2 lantai. Ini site-nya, sorry Ivan, site-nya suruh cari Ya. sendiri apa dikasih sama dosennya? Cari sendiri Bu, tapi harus 500 meter. Oh, pokoknya luasnya 500. Oke. Ya. Next. Nextnya buat data penghuni, di sini ada pemiliknya itu suaminya, terus ada istrinya, lanjut sama 2 anaknya. Nah, ini buat sedikit profil buat mereka. Selanjutnya ada penggunaan maksudnya aktivitas dari penghuni itu sendiri dan kebutuhan ruangnya dari aktivitas tersebut. Ini ada ayahnya, ada ibunya, ini ada anak pertamanya, anak keduanya. Lanjut ke kebutuhan ruang yang dari aktivitas tadi gitu. Dari aktivitas tadi dapat kita kebutuhan ruang ada beberapa seperti ini Bu. Lanjut ke program ruang. Nah, program ruang dari ruang-ruang tersebut kita hubungkan. Di sini ada diagram matriks buat lantai 1. Jadi buat beberapa ruang ada yang berhubungan langsung atau tidak langsung atau sama sekali nggak berhubungan gitu. Nah, ini buat lantai 2-nya. Lanjut ke diagram bubble-nya. Nanti diagram bubble ini kan bakal lanjut ke Dena, Bu. Jadi buat yang tadi diagram matriks tersebut dihubungkan melalui diagram bubble ini. Nah, di sini juga ada zona ruang-ruangnya. Jadi mana ruang publik, mana ruang privat, mana yang semi publik. Ya, oke. Udah sampai sini dulu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, ya. Jadi hari ini ini kan tugas SPA-nya udah dikerjain sampai mites ya. Tadi saya lihat dari Ivan, dari siapa tadi, Aulia gitu. Nah, kita untuk Fikles-nya coba ya. Itu tugas Fikles PPT-mu kan kamu rata-rata bikinnya di PPT itu dipotong ya. Jadi yang saya minta untuk tugas Fikles nanti itu kayak yang tadi udah diterangin Aulia sama Ivan, yang mulai dari definisi rumah, macam dan jenisnya, terus KAK dari dosennya, requirement-nya tuh apa gitu ya. Terus ada 3 hal itu yang penggunanya siapa aja, aktivitasnya apa, kebutuhan ruangnya apa ya. Itu sementara PPT-nya di-cut sampai situ aja ya untuk tugas Fikles pertama ya. Oke, kita masih punya waktu nggak sih? Oh, masih ada. Siapa yang mau ngasih lihat? Coba yang namanya belum saya hafal. Virial Tufailah apa Tufalah? Tufailah, Bu. Oke, Tufailah, sorry. Sama Armalita Janati. Ayo. Ini kalian dari 05 ya? Namanya saya belum hafal. Beliau dari 1TB05, Bu. Ya, oke. Silakan coba di-share PPT-nya. Jangan pokoknya yang depan-depannya dulu aja. Belum masuk konsep, belum masuk program ruang juga. Ya. Coba silakan di-share PPT-nya. Armalita, ada Armalita habis ini? Ada, Bu. Oke, dibuka SPA-nya supaya kita bisa melihat ya. Jadi kita mau melihat tugas-tugas SPA kalian ya, bahwa kalau di kampus itu ya proses pencarian datanya adalah seperti ini. Tapi yang ingin saya kasih tahu bahwa kalian kan sudah kuliah, jadi kalau main game tuh harus di-upgrade gitu ya. Kalau nyari data di Google, di internet, Google, itu setelah klik itu disortir gitu. Jangan main langsung templokin gitu ya. Disortir tuh maksudnya apa? Dibaca dulu bener atau tidak. Kayak nyari studi banding tuh ya. Studi banding itu kalau bisa yang lengkap, yang harus ada denah tampak potongannya, biar kita bisa lihat ada ruang apa di dalamnya, kayak gitu ya.
namanya anak kuliah itu harus beda sama anak SD gitu ya. Kalau anak SD googling internet langsung copas templokin gitu. Kalau udah kuliah itu kalau game tuh levelnya misalnya dari apa basic, medium sama advance tuh udah harus advance gitu, baca, sortir, cari yang terbaru, tahunnya harus 2021-22 gitu loh ya. Jadi seperti itu. Ayo Virial silahkan. Udah belum? Di-share PPT-nya. Ini Bu. Oke, coba kita lihat. Kamu bikinnya di Word kok, teman-temannya yang lain di PPT. Di sama bapaknya suruh di Word Bu. Sama siapa? Pak siapa? Pak SPA. Yang ngejar SPA emang siapa? Pak Yudi ya? Pak siapa? Pak Agus Suparman, Bu. Oh, Pak Waris. Oke. Ya, silahkan. Ini tapi yang kelihatan masih Gmail, masih Gmeet-nya. Oh ya, udah oke. Oh, jadi kalau Pak Waris maunya dalam bentuk Word. Iya. Maaf, Bu. Pak Agus, Bu. Hah? Pak Agus Bu. Pak Agus, Bu. Agus siapa? Agus Nugroho, Agus Dharma. Agus Suparman, Bu. Suparman. Ya, Pak Agus Suparman dipanggilnya Pak Waris. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, ini seperti yang saya bilang ya, bahwa requirement dosen tuh berbeda-beda. Ya sudah diikutin aja sok. Maunya apa? Coba. Kalau ini apa? KAK Pak Agus Suparman. Iya, ini dibacain Bu. Nggak usah. Maksud saya SPA kamu yang kamu kerjakan mana? Ya Bu, ini SPA Bu. Oh ya udah, coba ke bawah. Di scroll aja, ini mah peraturan, definisi, apalagi tujuan, permasalahannya. Oh ini KAK. Ya sudah, terus pendekatan fungsi, tema, apalagi. Oke, definisi proyek. Oh, oke. Kondisi existing. Udah Bu, sampai sini doang. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Udah, bab 1, bab awal sampai 1 berarti. Ya, oke. Terima kasih, Ferial. Tadi satu lagi siapa yang saya suruh lihat? Kita lihat-lihat tugas SPA-nya. Armalita. Mana? Coba lihat. Iya Bu. Yang cowok-cowok belum ya? Yang cowok-cowok mana ya? Ntar saya panggil. Amalita. Ini untuk definisinya. Terus Kamu? ada definisi. Kenapa Bu? Kamu rumah tinggal profesi apanya nih? Dapatnya? Maksudnya gimana? Ya? Profesinya apa maksudnya? Oh, profesinya ada di data tahun. Yang cowoknya profesinya pelukis. Pemusik. Perancang busana. Oh, oke. Ya udah, coba lihat dari awal, yuk pelan-pelan. Ada definisi, ada fungsi rumah tangga, jenis rumah tangga, Oke. pengelompokan kegiatan rumah tangga, kebutuhan Oke. dasar, kriteria rumah sehat, kemudian rumah profesi, Oke, habis itu profil penghuni. oke, profil penghuni, terus kegiatan. Ya benar. Studi banding. Studi banding rumah tinggal, ini oke. Ya, oke. Ya, mungkin nanti ya, jadi tugasnya sampai profil penghuni, kegiatannya apa saja, sampai kebutuhan ruangnya. Ya, oke, terima kasih.
Armalita. Bu. Ya, terima kasih. Sekarang yang cowok-cowok dulu deh. Siapa ya? Saya panggilin. Kok dari tadi cewek semua? Yang cowok-cowok ngumpet di mana? Apa ini kebanyakan itu cewek-cewek? Gomos, ayo mana Gomos? Sama siapa ya? RM Bimo Satrio. Ayo, coba saya pengen lihat SPA-nya mana? Gomos dan Bimo. Oke Bu, bentar ya Bu. Ya, silahkan dibuka. Ya. Oke, jadi ini nanti tugas Fiklasnya sampai situ ya, bahwa apa itu rumah profesi, peraturan KAK dari dosennya gimana, terus sampai penghuni gitu ya, kegiatannya. Nah nanti yang siang, jadi kamu cut ya PPT-nya untuk Fiklas. Nah nanti yang siang kita akan membicarakan tentang studi banding dan site ya. Jadi yang jam 2 itu tugasnya nanti adalah yang kita akan ngomongin bagaimana mencari studi banding dan analisis site. Ya, oke, Gomo silahkan. Oke Bu. Untuk yang pertama itu ada definisinya. Jadi dari definisi rumah tinggal itu sendiri, terus ada fungsi rumah tinggal, ada syarat rumah tinggal, tipe-tipe rumah tinggal. Oke. Rumah tinggal. Terus yang kedua ada tipologi, jenis-jenis ruang. Terus yang ketiga ada studi banding. Ini studi banding yang pertama, lalu ini studi banding yang kedua. Oke, data klien. Data klien. Udah Bu. Kebutuhan ruang ya, udah sampai bawah. Ya, oke ya, sama ya. Jadi itu selalu harus ada data klien atau pengguna ya. Terus dia punya kebutuhan apa, itu harus dicari gitu ya. Ini kasusnya masih rumah tinggal yang nggak terlalu ribet. Gimana kalau kamu suruh bikin asrama gitu, harus mau di dunia nyata ya. Makanya harus asrama gitu untuk 300 orang. Kamu harus mewawancarai itu gitu yang nggak sesimpel ini, nggak sesimpel tugas SPA ya. Ayo selanjutnya siapa? Bimo Satrio. Coba dilihat tugas SPA-nya. Baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Ya, kita belum absen ya? Waduh, saya belum bikin absen. Ya, silakan share screen-nya sambil saya bikin absen nih habis ini. Apakah sudah terlihat Bu? Bimo mana ya? Oke. Dari atas ya. Untuk halaman pertama SPA, tugas SPA saya itu ada studi tipologinya, ada definisi rumah, ada fungsi rumah, terus ada karakteristiknya, ada dimensi lokasi, dimensi perumahan, siklus kehidupan dan penghasilan. Terus ada jenis dan pengelompokan kegiatannya atau macam-macam ruangnya itu ada publik, privat, dan sirkulasi. Terus ada berbagai studi banding yang saya lampirkan. Lalu ada data penghuni dan untuk kebutuhan ruangnya ada di sini. Ya, oke. Ya, kita baru sampai kebutuhan ruang aja ya, program ruang belum. Ya, oke, terima kasih ya. Baik. Ya, saya lihat ini udah pada jago lah ya, udah bisa kalau bikin tugas SPA-nya gitu kan, udah pada tahu. Nah, kurang lebih nanti tugas Fiklasnya adalah yang ini sampai studi banding rumah sampai kebutuhan ruang aja itu ada pengguna, kegiatan atau aktivitas dan kebutuhan ruangnya. Sampai situ, sampai itunya ya. Tadi KAK dosennya, KDB, KLB, GSB harusnya itu ada ya di situ. Nah, kalau dilihat tadi dari berapa nih temennya, 6 apa 8 temennya udah pada bisa kalau untuk membuat SPA tentu saja kan. Nah, tapi makin SPA-nya ke atas 2, 3, 4, 5, 6, apalagi nanti di kerjaan itu
nggak sesimpel kenyataan gitu ya. Jadi kamu harus siap-siap menghadapi kenyataan gitu ya. Kenyataan itu nggak segampang tugas-tugas SPA-mu. Kalau di lapangan kayak saya bilang, mencari data aja susah, perlu waktu berhari-hari. Mau ketemu orang aja harus janjian, belum tentu ketemu orangnya, ditolak atau dipingpong dan lain sebagainya gitu ya. Itu butuh kesabaran tertentu gitu ya. Jadi terus mencari data by internet itu penting di awal kalau mau surveinya jauh gitu. Kita harus tahu tuh nomor teleponnya kelurahan ini, nomor teleponnya kecamatan ini, nomor teleponnya badan pertanahan kota ini gitu. Dari Jakarta harus kita teleponin dulu kalau kamu surveinya jauh gitu ya. Jadi nanti kalau kerja itu diharapkan misalnya walaupun fresh graduate tuh udah ngerti gitu loh. Kalau disuruh surveinya jauh ke Surabaya, ke Padang, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Manado gitu ya. Itu jangan seneng dulu gitu. Hore jalan-jalan gratis gitu ya. Kadang tuh nggak sempet jalan-jalan gitu karena kan misalnya dari kantor cuma dikasih waktu 1-2 hari atau 2-3 hari, sementara kita harus ngejar-ngejar orang, harus nungguin berjam-jam gitu, mana sempet jalan-jalan gitu ya. Jadi terus sebelum kalau kita surveinya jauh itu dari Jakarta ya harus ditelepon-teleponin dulu, dikonfirmasi dulu dan lain sebagainya, disiapin dulu gitu ya. Bahkan gambar petanya tuh kalau dari kantor di-print dulu gitu ya, Google-nya, karena begitu nyampe site, kamu kan belum pernah kesana ya, nyampe site terus kita foto-foto, nanti petanya kita nomerin, ngerti kan ya? Jadi ini foto 1, foto 2, foto 3 gitu, sekeliling site kan kayak gitu. Kan kalau surveinya jauh kan gak mungkin kamu disuruh bolak-balik gitu. Kalau ada data yang ketinggalan, yang ada dimarahin gitu kan sama atasannya gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu, kita mencari peraturan, kalau googling di internet itu tingkatnya harus sudah advance gitu ya, jangan seperti anak SD, SMP, SMA yang cuma googling copas misalnya. Tapi kalau udah kuliah itu kita harus mikir, kita harus nyortir, ini yang berhubungan dengan rumah profesi, ini yang tidak. Kita harus nyortir, ini peraturan-peraturan khusus di Depok yang mana saja. Kita harus nyortir kalau mencari data tuh yang terbaru gitu. Iya boleh, kenapa Siska? Halo, Siska? Kenapa Reshan? Mau ada yang ditanya? Apa gimana? Apa kepencet? Halo? Oh, kepencet. Ya, kadang saya suka kepencet juga. Oke ya, ngerti ya? Jadi hari ini kita potong sampai segini dulu. Oh, kita bikin absen dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, jadi LSP itu ya fungsinya itu supaya menjembatani apa yang kamu kerjakan di perkuliahan ketika mencari ilmu gitu ya di kampus, dengan itu kalau nanti di kenyataan di lapangan kalau kerja tuh bagaimana. Itu kalau suruh bikin konsep di kerjaan ya berarti langkahnya dari awal yang SPA inilah yang kamu kerjakan udah tahu. Itu kalau mencari data berarti kamu udah tahu data itu ada data fisik, ada data non fisik. Ya data fisik tuh pasti berhubungan dengan site, nanti siang kita bahas. Kalau non fisik tuh ya peraturan-peraturan, kekhususan lokasi tertentu gitu. Ada yang di Bali tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa. Terus misalnya ada yang kalau tanahnya di rawa-rawa itu dia perlu pondasi khusus supaya nggak ambles gitu. Kalau di tebing misalnya kalau kamu dapat site ternyata pas di Padang gitu ya atau di Lampung, ternyata pas kamu survei itu daerahnya tebing dan tebingnya tebing batu. Nah,
kalau kamu nih kan gampang aja gitu ya, kalau di SPA main cut and fill, diratain Bu, kalau tanahnya nggak rata. Enggak. Gitu. Dibikinnya Terus kalau udah ke lapangan, enak aja diratain, itu tebingnya tebing batu gitu ya. Gimana caranya ngepapas batu segitu banyaknya Bu, gitu, kapan selesainya gitu kan. Jadi kadang, wah gila, tebingnya tebing batu kapur gitu. Kamu kalau di SPA tuh enak aja cut and fill rata gitu. Begitu di kenyataan, astaga, tebingnya tebing batu kapur keras, mau di cut and fill. Jadi biasanya kenapa harus survei ya? Karena misalnya ketika kita sampai sana kita tahu, oh berarti daripada nge-cut and fill tebing batu, mendingan kita menyesuaikan. Kita mendesain atau merancang bangunannya itu mengikuti konturnya gitu. Jadi kenapa ada yang di atas naik turun gitu. Biasanya itu karena seperti itu gitu ya. Kalian tuh suka gampang gitu. Kalau kan seperti itu ya, teori di atas kertas tuh gampang. Tinggal cut and fill aja Bu, diratain. Ternyata pas di lapangan nggak segampang itu gitu loh ya. Jadi seperti itu, kenapa harus survei. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini kita absen aja deh, udah jam 9.43 ya, bentar lagi jam 10. Saya harus ke kampus harus ngajar. Jadi saya mau siap-siap dulu. Oke, ada pertanyaan nggak? Tanya masalah tugas. Iya Bu, iya kenapa? Kalau misal di antara KAK sama data penghuni rumah ada analisis site, itu perlu di-cut nggak Bu? Iya deh, di-cut dulu ya, karena saya belum ngajarin analisis site, Firda ya. Iya Bu, makasih Ya. Bu. Ya, jadi analisis site ntar yang siang gitu ya. Jadi kamu pisahin dulu. Nanti saya kasih tahu yang kalau tugas Fikles awal-awal tuh ya baru definisi, macam, jenis, tipologi, terus data penghuni, kegiatan, aktivitas, kebutuhan ruang. Studi banding boleh deh, studi banding rumah sejenis dulu, sama itu ya requirement atau KAK dari dosennya, peraturan KLB, KDB, GSB gitu. Nanti siang kita baru ngomongin site analisis, mencari studi banding yang baik tuh bagaimana gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Atau dulu saya bikin absen, belum bikin absen ini. Hari ini kita 52. Oke, berarti yang masuk 51 orang ya. Terima kasih sudah pada masuk dari pagi ya. Kita ini jimit yang kedua ya. Oke. Hari ini nanti jangan lupa absennya 4 kali, berarti ya 2 kali jimit, nanti 2 kali Fikles gitu. Saya kebut karena